Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana es krim. Perkenalkan, saya Mian Ganti. Kemudian ada Laila, Novi dan Nina. Videonya ya. Baik, saya akan menerangkan tentang manajemen produksi. Nama Laila Fairuz Salmah, NIM 182031000. Dalam hal ini, manajemen produksi disebut juga dengan manajemen operasi. Menurut Pearce and Robinson, kegiatan operasi merupakan kegiatan pengubahan pemasukan menjadi produk akhir, misalnya seperti pengemasan, perakitan, permesinan, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut David, yaitu kegiatan mengubah input menjadi barang atau jasa. Sehingga dapat disimpulkan, manajemen produksi atau operasi merupakan kegiatan yang menangani input, transformasi, output dari industri atau pasar ke industri atau pasar lainnya. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang jenis produk usaha, di mana usaha ini berusaha menghasilkan produk-produk es krim dengan berbagai jenis rasa, warna, dan bentuk, sehingga akan dikemas tidak hanya menggunakan plastik, melainkan juga menggunakan kon, roti, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam usaha ini juga mengutamakan kualitas terbaik dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan tanpa pemanis buatan. Yang kedua yaitu jumlah produk yang dibuat, di mana dalam sehari kita memproduksi sebanyak 500 es krim, sehingga dalam 24 hari kita menghasilkan 12.000 es krim. Dalam hal ini jumlah produksi akan bertambah ketika jumlah pelanggan akan bertambah juga. Yang ketiga yaitu pemilihan lokasi usaha, di mana dalam pemilihan lokasi ini memilih lokasi yang benar-benar dianggap strategis oleh kami, yaitu di tengah-tengah antara kampus IAIN Kudus dan Universitas Muria Kudus. Yang keempat yaitu rencana tata letak, di mana rencana tata letak yang kami pilih adalah produk layout. Dalam hal ini sangat cocok untuk usaha seperti kami karena menghasilkan banyak sekali produk es krim dan untuk usaha yang relatif berjangka panjang. Yang kelima yaitu waktu kegiatan produksi, di mana dalam hal ini usaha kami dimulai pada pukul 10 pagi sampai jam 5 sore, yakni 8 jam setiap harinya, kecuali hari Minggu karena usaha kami tutup pada hari itu. Nah, untuk bahan baku utamanya sendiri terdiri dari lemak, susu, gula, pengemulsi dan penstabil, pewarna, rasa, air, dan udara. Sedangkan bahan-bahan pembantunya seperti topping yaitu terdiri dari buah-buahan, kacang-kacangan, susu, dan lain sebagainya. Untuk proses produksinya sendiri menggunakan alat-alat yang bersih, tidak najis, sehingga dalam hal ini selain menggunakan bahan-bahan yang halal, dipastikan proses produksinya juga halal. Yang selanjutnya yaitu proses-proses pembuatan es krim. Yang pertama, penimbangan bahan, pencampuran, pasteurisasi, homogenisasi, pendinginan, aging, pembekuan, pengisian. Yang selanjutnya yaitu pengerasan, pengemasan, dan penyimpanan. Untuk rencana perluasan bisnisnya sendiri, jika ada tanggapan positif dari lingkungan usaha kami akan berusaha membuka beberapa outlet di sekitar Kudus, utamanya bagi wilayah-wilayah yang dianggap strategis, baik dari sisi pelanggan maupun dari sisi yang lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana manajemen sumber daya manusia pada perusahaan es krim Kusuka. Sebelumnya perkenalkan saya Novi Duyandayani N109. Di dalam manajemen SDM perusahaan kami di sini itu kami menerapkan fungsi SDM itu sendiri menjadi
pertama itu ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan dilakukan dengan cara menetapkan program kepegawaian, meliputi pengorganisasian, pengarahan, kemudian pengendalian, pengadaan, dan sebagainya. Lalu itu ada fungsi pengorganisasian. Nah, dalam fungsi pengorganisasian di sini kami membagi tugas dan wewenang pegawai atau karyawan itu dalam beberapa bagian, yaitu 4 bagian. Ada bagian produksi, bagian pemasaran, bagian administrasi dan keuangan, serta bagian kepegawaian. Selanjutnya itu ada fungsi pengarahan. Dalam fungsi pengarahan di sini pimpinan dituntut untuk mengarahkan karyawannya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian ada fungsi pengendalian. Nah, dalam fungsi pengendalian perusahaan kami di sini itu menunjuk salah satu atau beberapa orang yang memenuhi syarat untuk mengawasi setiap bagian atau per satu bagian dalam unit kerja perusahaan itu untuk selalu mengawasi agar semua kegiatan itu dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir terjadinya kesalahan. Kemudian ada fungsi pengadaan. Dalam fungsi pengadaan di sini itu perusahaan merekrut karyawan melalui beberapa tahap. Ada tahap seleksi wawancara, kemudian seleksi tes tertulis, kemudian ada seleksi tes kesehatan, dan seleksi tes keterampilan, yaitu fungsi pengembangan. Tidak hanya berfokus pada bagian produksi, perusahaan kami berusaha untuk memberikan pengembangan bagi karyawan itu melalui pelatihan dan seminar. Tidak hanya itu, perusahaan kami juga mendirikan sebuah kafe, di mana melalui kafe tersebut karyawan itu dilatih untuk memasarkan produk secara langsung dan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Yaitu ada fungsi kompensasi. Nah, perusahaan dalam fungsi kompensasi ini memberikan gaji atau upah kepada karyawan sesuai dengan beban kerja yang diberikan. Nah, upah atau gaji tersebut diberikan pada karyawan setiap 1 bulan sekali pada periode akhir bulan. Kemudian selanjutnya ada pengintegrasian, yaitu kegiatan untuk mempersatukan antara kepentingan perusahaan dengan pegawai agar tercipta kerjasama yang saling menguntungkan. Selanjutnya adalah fungsi pemeliharaan agar hubungan karyawan tercipta dengan baik atau terpelihara dengan baik. Nah, di sini perusahaan menerapkan budaya, yaitu budaya 4S: senyum, sapa, salam, dan sopan. Budaya ini harus dilakukan oleh setiap karyawan pada karyawan yang lain agar tercipta hubungan yang baik dan tercipta kenyamanan dalam kegiatan bekerja. Selanjutnya itu ada fungsi kedisiplinan. Fungsi kedisiplinan di sini kami menerapkannya yaitu melalui peraturan perusahaan, yaitu peraturan jam masuk kerja pukul 8 sampai pukul 5 sore dengan absen fingerprint dan pemberian sanksi pada karyawan yang sering masuk tanpa alasan. Dan terakhir ada fungsi pemberhentian. Nah, dalam fungsi pemberhentian itu biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Ada faktor berakhirnya kontrak kerja, kemudian faktor dari pekerja yang mengundurkan diri, ada faktor kepentingan perusahaan dalam merekrut karyawan, dan sebagainya. Nah, itulah kiranya bagaimana manajemen sumber daya manusia pada perusahaan Asgar Suka. Terima kasih. Saya Nina Aprilia, NIM 108. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa keuangan juga keadministrasian yang sudah kami rencanakan. Sebelum saya menjelaskan mengenai analisa keuangan tersebut dan juga keadministrasiannya, saya di sini akan sedikit menjelaskan apa sih itu manajemen keuangan dan juga keadministrasian itu seperti apa. Yang pertama itu ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan suatu
usaha perusahaan untuk mendapatkan dana, memanfaatkan atau mengalokasikan dana tersebut, kemudian mendistribusikan dana tersebut dengan cara yang rasional sesuai dengan tujuan dari perusahaan untuk menghasilkan laba untuk perusahaan. Tujuan pengelolaan keuangan itu ada 3. Yang pertama, memaksimalkan kekayaan dari pemegang saham. Yang kedua itu ada meningkatkan keuntungan bersama. Yang ketiga ada konsistensi strategis. Konsistensi strategis ini itu berfokus pada seluruh tujuan strategis yang diambil perusahaan sebagai pembantu dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dalam manajemen keuangan syariah itu pasti tidak akan luput dari adanya prinsip dasar keuangan syariah yang di dalamnya termuat larangan, ada beberapa larangan kegiatan yang dilakukan perusahaan. Seperti yang pertama itu riba, yaitu mengambil atau mengharap imbal hasil uang atas uang. Yang kedua adalah gharar, ketidakpastian dalam suatu transaksi. Yang ketiga itu ada maisir atau judi, yang di dalamnya itu juga memuat gharar atau ketidakpastian dalam hasil perolehan di masa yang akan datang. Itu tugas manajer keuangan. Tugas manajer keuangan yang pertama adalah bertugas untuk bekerja sama dengan manajer yang lain dalam merencanakan dan meramalkan berbagai aspek di dalam perusahaan, termasuk keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu mengambil keputusan yang penting seperti investasi maupun pembiayaan yang akan dilakukan perusahaan. Yang ketiga itu menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan, yaitu keuangan, agar dapat dilakukan semaksimal mungkin dan secara efisien. Yang terakhir yaitu bertugas sebagai perantara antara perusahaan dengan pasar keuangan, sehingga perusahaan itu mendapatkan dana dan dapat memperdagangkan surat berharganya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keadministrasian. Administrasi itu adalah usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang meliputi surat menyurat, ketik mengetik, catat mencatat, atau segala hal yang berkaitan dengan ketatausahaan. Tugas seorang administrator ini adalah memastikan bahwa kegiatan yang bersifat administratif atau kegiatan ketatausahaan itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana rencana kami nanti dalam menganalisis keuangan juga keadministrasian. Dalam bisnis ini, kami memperoleh dana dari rekening tabungan kami sendiri yang terdiri dari 4 orang, dan kekurangannya kami mengambil pinjaman dari bank syariah. Kami membagi 3 biaya. Yang pertama ada biaya pemasaran, biaya operasional, dan bahan baku. Karena kami baru memulai dalam melakukan usaha, jadi kami menggabungkan antara biaya operasional juga biaya pemasaran. Yang pertama biaya operasional dan biaya pemasaran. Totalnya itu ada Rp42.300.000 yang terdiri dari sewa ruko, membeli peralatan, sampai dengan pemasaran nantinya. Yang kedua ada biaya bahan baku.
totalnya ada 9.900.000 rupiah yang terdiri dari bahan baku yang dibutuhkan dan juga bahan pembantu lainnya. Jadi dalam hal ini total biaya awal yang harus perusahaan persiapkan adalah 442.200.000 rupiah. Yang selanjutnya ada analisis break even point. Yang ada dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap merupakan seluruh biaya yang tidak terpengaruh atau tidak bervariasi dengan perubahan kuantitas dari unit produksi. Misalnya itu biaya penyusutan mesin. Total biaya tetap yang harus dikeluarkan perusahaan adalah 455 juta rupiah. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya-biaya yang bervariasi atau berpengaruh dengan perubahan kuantitas dari suatu unit produksi. Misalnya biaya bahan baku. Total biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah senilai 10.900.000 rupiah. Selanjutnya, dalam masalah keadministrasian, pasti ketika perusahaan itu baru memulai suatu usaha, pasti membutuhkan banyak administrasi yang harus diselesaikan. Misalnya akta tanah, surat izin mendirikan sebuah perusahaan, surat izin pendirian restoran, surat izin menjual produk, BPOM, sertifikasi halal, hak paten untuk produk tersebut, dan juga masih banyak yang lain yang harus dilakukan perusahaan dalam memulai bisnisnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti akan dilanjut oleh teman kami. Oke, langsung saja. Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Sedangkan pemasaran Islam adalah aktivitas dalam menjalankan kegiatan bisnis, mulai perencanaan, penciptaan, hingga penawaran kepada konsumen berdasarkan ajaran Islam. Dalam memasarkan, perlu sekali kita mengenal tentang bauran pemasaran, atau yang biasa disebut dengan marketing mix. Yang pertama yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Jadi, kami merencanakan pemasaran es krim Kusuka sebagai berikut. Yang pertama yaitu produk. Produk yang kami tawarkan tentunya halal dan aman untuk dikonsumsi, berkualitas, memiliki kandungan vitamin, kalsium, dan protein, memiliki banyak varian rasa dan memiliki kemasan yang unik. Sehingga konsumen tidak cepat bosan ketika mengkonsumsi produk dari kami karena memiliki banyak varian rasa dan kemasan yang unik. Selanjutnya yaitu harga. Harga yang kami tawarkan cukup kompeten untuk bersaing dengan kompetitor. Harga sudah termasuk sendok plastik dan topping. Yang ketiga yaitu tempat. Kami berencana berlokasi di sekitar kampus IAIN Kudus dan UMK. Wilayah pemasaran menjangkau seluruh wilayah, namun lebih ditekankan di sekitar wilayah kampus. Pendistribusian kami berencana membuka outlet yang sifatnya sementara, seperti saat event-event tertentu, seperti di Simpang 7 Kudus, saat tradisi dandangan, dan lain sebagainya. Kami juga berencana menyetorkan produk kami ke toko-toko yang bersedia menerima produk kami. Yang keempat atau yang terakhir yaitu promosi. Kami menggunakan social networking melalui media massa seperti Facebook,
IG, dan WA. Kami juga menggunakan brosur, membagikannya ke keramaian, meletakkan di resto atau kafe. Dan yang terakhir, kami menggunakan personal selling, yaitu kegiatan penjualan yang dilakukan oleh wiraniaga yang mencoba dan membujuk pembeli untuk melakukan pembelian. Sekian presentasi dan pemaparan dari kelompok kami. Semoga kalian semua dapat mengambil manfaat dari apa yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more the